yaitu dengan jalan mempelajari kitab-kitab suci. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyan Itu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala ilmu. Umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya Ibu Tuari Sudiade dalam Arsda Channel. Terima kasih sudah bergabung dalam channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share pada teman-teman semua. Dalam kesempatan ini, saya mengajak umat sedharma untuk merenung sejenak, mengingat bahwa betapa pentingnya serada dan bakti kepada Yang Maha Kuasa di era globalisasi ini, khususnya kepada generasi muda. Fenomena yang terjadi di zaman era globalisasi ini, ada banyak anak muda Hindu khususnya yang mulai memiliki perilaku menyimpang dari ajaran agama. Ini terbukti pada ada banyak anak muda yang datang ke tempat suci namun tidak mengerti akan betapa pentingnya aturan yang baik dan benar dalam berpakaian. Kemudian ada juga anak muda yang datang ke tempat suci namun tidak membawa sarana persembahyangan. Sehingga ini menjadi ketimpangan di dalam perilaku kita saat mengamalkan serada dan bakti. Nah, apakah hal itu benar? Hal itu masih ada dalam konteks kekeliruan. Tapi bukan berarti salah 100%, tidak. Justru masih bisa kita perbaiki dan masih bisa diluruskan dengan cara bagaimana mempelajari hal-hal yang bersifat keagamaan, dan itu akan membantu untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada Yang Maha Kuasa. Serada dan bakti ini berarti keyakinan yang mendasar akan betapa pentingnya keberadaan Yang Maha Kuasa ini. Dengan adanya serada dan bakti, maka yakinlah bahwa hidup ini akan dipermudah oleh Beliau. Mudah dalam segala hal, tentunya yang bersifat positif. Umat Hindu kita itu sudah memiliki 5 keyakinan yang mendasar yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, 5 keyakinan ini disebut apa? Disebut Pancasarada. Pancasarada itu dimana yang pertama percaya dengan adanya Brahman atau ide Sang Yang Widi Wasa. Kemudian yang kedua percaya dengan adanya Atman, bahwa di dalam tubuh kita ada Atman yang meresapi setiap makhluk. Kemudian yang ketiga percaya dengan adanya karma pala. Karma pala, hukum karma, apa yang kita perbuat itulah yang akan kita nikmati nanti. Kemudian percaya dengan adanya punarbawa, kelahiran berulang-ulang. Apabila karmanya sudah tidak bagus, maka akan terlahir kembali menjadi makhluk, barangkali menjadi manusia atau mungkin menjadi makhluk yang lain. Kemudian yang terakhir percaya dengan adanya moksa atau kelepasan atau kebahagiaan yang abadi, di mana tidak ada kelahiran kembali dan sudah menyatu dengan Brahman itu sendiri. Nah, dalam konteks ini saya tidak menjelaskan begitu detail mengenai Pancasarada ini, tetapi bagaimana kita bisa bakti atau memiliki serada yang kuat, memiliki kepercayaan yang kuat akan kelima hal itu yang terpenting. Nah, tentu dengan dasar serada dan bakti kita akan mudah mencapai sesuatu, akan mudah mendapatkan sesuatu, akan mudah memiliki sesuatu. Dan sebagai bukti, hal ini sudah
tercantum di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 22. Nah, di sana dijelaskan Ananias cintayantum ye jannah pariyupasate desan nitya piu tanam yoga semam wakam yaham. Arti yang tertuang dalam sloka ini tidak lain ketika kita ingat kepada Yang Maha Kuasa, kepada ide Sang Yang Widi-Wasa, maka apa yang kita miliki akan dijaga oleh Beliau. Kemudian apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Beliau. Hanya dalam konteks mengingat. Dan ingat, ini adalah bagian dari serada dan bakti. Maka dari itu, serada dan bakti patutlah untuk kita tingkatkan agar apa yang kita inginkan bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa atau Sang Yang Widi-Wasa. Di dalam Bhagavad Gita itu pada bab 7 sloka 16 sampai 17, di sana dijelaskan bahwa ada 4 orang yang ingin mendekatkan diri ke hadapan Yang Maha Kuasa. Di mana 4 orang ini, yang pertama itu adalah orang yang sengsara. Kemudian yang kedua, orang yang ingin mengejar kekayaan. Dan yang ketiga adalah orang yang mengejar pengetahuan. Dan yang keempat adalah orang yang berbudi luhur. Dan di antara keempat orang ini, yang mana yang paling mulia? Jadi yang paling mulia itu tidak lain adalah orang yang berbudi luhur. Yang keempat, jadi orang yang berbudi luhur ini sepenuhnya mendekatkan diri ke hadapan Yang Maha Kuasa. Atau orang yang berbudi luhur ini adalah orang yang sepenuhnya serada dan baktinya kepada Yang Maha Kuasa atau ide Sang Yang Widi-Wasa. Umat sedharma yang berbahagia, dengan adanya pengaruh globalisasi, maka kita harus senantiasa memegang teguh prinsip Dharma, yaitu dengan jalan mempelajari kitab-kitab suci. Karena di dalam kitab suci itu ada banyak ajaran-ajaran yang memang mengajarkan kita untuk selalu mampu menguatkan rasa bakti kita kepada Yang Maha Kuasa, atau menguatkan serada bakti kita kepada Yang Maha Kuasa atau ide Sang Yang Widi-Wasa. Dan ketahuilah bahwa setiap orang pada dasarnya akan menjadi seorang pemimpin. Paling tidak memimpin dirinya sendiri. Maka dari itu, gunakanlah prinsip di mana kita harus bertitik tolak pada apa yang tertuang dalam Kekawin Ramayana. Mana di dalam Kekawin Ramayana itu dijelaskan bahwa kita harus mampu mengikuti jejak Sang Prabu Dasarata. Kenapa begitu? Karena Sang Prabu Dasarata ini adalah orang yang memang benar-benar mampu mengaplikasikan ajaran kepemimpinan. Di samping itu juga serada dan baktinya kuat kepada Yang Maha Kuasa. Dan juga beliau sangat bakti dengan leluhurnya. Kemudian beliau juga sangat pintar dalam kitab suci yang beliau pelajari. Kemudian di luar dari itu juga beliau sangat mencintai keluarganya. Jadi tentu kekawin ini atau apa yang tertuang dalam kekawin ini mampu memberikan kita gambaran bahwa dengan dasar serada dan bakti kita bisa mendapatkan segalanya. Baik memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, atau mungkin mengaplikasikan segala sesuatu yang memang harus diaplikasikan dan membuat sesuatu yang harus dibuat. Dan dengan serada dan bakti itu, maka segalanya akan tercapai dengan mudah.
menjelma sebagai manusia itu adalah hal yang sangat utama. Karena mampu membebaskan dirinya dari ikatan keduniawian ketika memang benar-benar menekuni ajaran kelepasan. Kemudian dengan jalan menjelma sebagai manusia itu juga akan mampu memutus rantai punarbawa, sehingga nanti akan mampu mencapai kebebasan yang tertinggi, yaitu moksatam jagadita yaca itidata. Umat sedharma yang berbahagia, tentu untuk meningkatkan serada dan bakti itu tidaklah mudah. Harus dengan memiliki perilaku yang baik, dan tentunya harus mampu membuat pikiran yang ada dalam hati kita itu hening dan suci. Nah, hal ini sudah juga tertuang di dalam Kekawin Arjuna Wiwaha. Di sana disebutkan bahwa Yang Maha Kuasa itu meresapi segala ruang yang ada di alam ini, dan beliau akan menampakkan wujudnya pada orang yang tekun beryoga. Maka dari itu, sebagai generasi muda, marilah kita bagaimana bisa tekun dalam beryoga, tekun dalam mengingat atau meningkatkan serada dan bakti kita, sehingga dengan jalan tekun itu maka niscaya apa yang akan kita inginkan akan tercapai. Nah, Mas Sudharma, apa dasarnya saya mengutip Kekawin baik Ramayana atau mungkin Mahabharata atau Arjuna Wiwaha? Itu tidak lain adalah bagian dari itihasa itu sendiri. Sebab di dalam Sarasa Muscaya sloka 319 itu disebutkan bahwa itihasa punarabyam wedam samuparyam makaye bibet yalpa suta wedo memayam pracari siati. Nah, artinya sesungguhnya mempelajari kitab suci Weda itu tidaklah sulit. Cukup hanya dengan mempelajari itihasa dan Purana. Sebab Weda itu takut akan orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, wahai tuan-tuan, janganlah tuan datang padaku. Demikian sabdanya, karena takut. Nah, jadi kitab suci ini menjelaskan bahwa kita itu senantiasa harus selalu mempelajari itihasa dan Purana agar mampu mempermudah belajar Weda itu seperti apa. Umat sedharma yang berbahagia, jadi dengan dasar mempelajari Kekawin Ramayana dan Kekawin Arjuna Wiwaha itu sudah merupakan bagian dari itihasa itu sendiri. Sehingga dengan jalan mempelajari Kekawin inilah kita akan diajarkan bagaimana mempelajari Weda tahap demi tahap. Dan dengan tahapan itu maka niscaya kita sebagai generasi muda akan mampu meningkatkan serada dan bakti kita, terlebih di era globalisasi. Umat sedharma, sebelum saya akhiri, izinkanlah saya untuk menyimpulkan apa yang telah saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi sebagai generasi muda Hindu, marilah kita sadar dan jangan pernah berhenti untuk belajar bagaimana meningkatkan serada dan bakti kehadapan Yang Maha Kuasa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tentunya dengan jalan itu apa yang kita inginkan akan dapat tercapai, baik di dunia ini ataupun di dunia akhirat nanti. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tak ada gading yang tartak,
tiada manusia yang sempurna. Bila haus, minumlah. Bila lapar, makanlah. Apabila salah, maafkanlah. Dan bila benar, aplikasikanlah. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.